punya pintu, ya kan, ada majikan. Bapak malam-malam begini bagaimana kabarnya Pak, ada apa? Mat, gue lagi kesel sama bini gue, Mat. Gue mau tinggal di sini aja dah. Bingung sih mama tuh sopir. Ya Allah, kita pengen tinggal sama dia malah tinggal sama kita, bisa begitu. Orang-orang miskin barangkali yang bukan kita orang kali kita sekarang ya, kalau ngeliat jilbabnya kan jilbab cakep-cakep ya kan, mahal. Kalau ngeliat kerudungannya ada harganya lah, bahkan 10-20 aja mah ya. Tapi barangkali kita lagi nggak enak makan karena pikiran kita kacau. Kita mikirin ini, mikirin itu, ya Allah ya salah. Tapi sementara kita lihat ada orang-orang di kolong jembatan makan dengan lahap, kaki dia angkat begini, makan dong kayak apa tahu gitu, enaknya kita sampai rindu sama dia. Dia telur punya, nempel langsung molor. Kita udah baca macam-macam gak tidur-tidur. Barangkali saking kita punya pikiran gak dikasih tenang sama Allah Azza wa Jalla. Mahal sekali. Pada suatu ketika saya ada seorang pengusaha perempuan, ibu-ibu. Dia terbang dari negeri Belanda ke Indonesia hanya untuk konseling bersama saya. Mulailah kemudian si ibu ini bercerita, Ustadz ya Allah, hati saya nggak tenang loh Ustadz, gitu kata si perempuan. Kenapa emang ibu? Begini Pak Ustadz, masa sekarang saya usaha untungnya cuma 100 juta? Terus saya bilang gini, Bu, emang biasanya untungnya berapa? Kalau 100 juta dikata cuman, Ustadz biasanya saya paling kurang minim itu $500.000 atau kira-kira 5 miliar sekali pukul, dia bilang. Subhanallah. Maka saya pengen tahu Ustadz, ya, kekurangan saya apa? Gitu. Ya saya gampang jawabnya. Ya, kurang ibu, kurang syukur. Itu aja tuh. Satu waktu lagi saya bersama dengan satu adik dari satu partai politik. Dia besar di tanah air. Saya waktu itu masih pakai motor, masih belum Allah karuniai kita kendaraan. Tapi kemudian hati kita menjadi iya, kalau orang nggak ada syukur kayak begitu, nggak ada tenangnya kita. Dia konseling sama kita. Apa katanya orang kaya? Adinda, taruh motor di sini, nanti sopir saya nganterin lagi ke tempat Adinda punya motor. Taruh motor di sini. Di atasnya sinyu ice-nya dia tiba-tiba menghela nafas. Saya udah nggak punya apa-apa lagi Pak Ustadz. Nah, saya kan bingung. Yang gue tinggal motor. Terus saya lagi ada di mana tuh? Lagi ada di new ice dia. Kok bisa-bisanya dia bilang saya udah nggak punya apa-apa? Emangnya lagi gue naikin apaan gitu ya? Ya, subhanallah. Di perjalanan dia cerita begini, dia cerita begitu tentang dunia. Menjelang masuk ke rumah dia tuh, di satu daerah di Jakarta Selatan, dia bilang, begitulah Adinda ceritanya. Uang saya juga tinggal 1,7. Tinggal 1,7 dia bilang. Terus saya tegesin, M. Iya M. Yuk Allah, 1,7 M tinggal, gue bilang. Saya akhirnya bilang begini, Pak Haji, kayaknya yang mesti konseling saya nih. Sawan saya dengarnya. Iya. Dan ternyata begitu masuk ke rumah dia, Allah karim. Ya, itu mobil dengan generasi terbaru ada di sana. Ya. Terus apa yang kurang? Ternyata satu, ketenangan. Ketenangan itu mutlak, bukan cuma punya orang yang bermasalah loh, tapi punya orang yang dicabut ketenangan itu dari hatinya itu loh. Dan bisa jadi ketika kita sedang tidak bermasalah, lagi jago-jagonya karir, lagi banyak-banyaknya duit, bisa Allah cabut ketenangan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apalagi yang saat itu seperti saya, memang itu bermasalah. Wah, saya perlu nih, ayat ini udah menenteramkan hati. Kenapa judul ini dikasih judul yang menenteramkan hati? Karena saya ingin bercerita tentang ayat demi ayat. Saya bilang sama Allah, oh baik, kalau saya perbaiki diri saya kembali beriman kepada Engkau ya Allah. Salat subuh tidak tertegak kecuali ada salat sunnah fajarnya di masjid. Jangan buru-buru Allahumma lantas jalan, tapi ada wiridnya, ada zikir. Apakah Engkau akan memasukkan saya kepada orang bertakwa? Lalu Engkau akan berikan saya jalan keluar? Iya. Allah menjawab, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan masih ada bonusnya. Apa bonusnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka urusan dia adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Betul.
bener-bener. Suatu saat juga saya datang ke, saya punya Ustadz ya, Ustadz Samsuri di daerah Tangerang. Waktu saya datang dada saya dipegang sama dia. Dipegang. Jam, yang kamu butuhin apa sih? Saya dia itu telapak tangannya yang ditempelkan ke saya punya badan dada. Aduh, yang kamu butuhin itu sebenarnya Allah ya, Allah. Ketika dia sebut Allah tuh, wah, bawaannya pengen cepet wudhu aja. Pengen cepet sholat taubat, pengen cepet sholat hajat, pengen cepet sholat 5 waktu supaya bisa dekat sama Allah. Bukan jam. Utang mah Allah bikin yang punya utang nggak bebasin kamu juga beres. Iya bener juga. Kayak tadi tuh hamba Allah yang datang, dia bilang, saya besok kalau nggak bayar kontrakan saya Ustaz, saya diusir. Bisa, Allah sangat bisa. Saya membuat dia itu tetap di rumah kontrakan walaupun nggak punya duit, bisa. Jawaban kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ini ayat pertama yang saya berikan kepada diri saya dan kepada seluruh pemirsa di studio dan di tanah air. Qad ja'alallahu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya urusan Allah meliputi segala sesuatu dan Allah sudah menjadikan tiap-tiap sesuatu itu ada ukurannya. Terus Ustaz, ayat apa lagi yang kira-kira menenteramkan hati? Nih ayatnya. Di antaranya ada juga di surah An-Naml. Surah An-Naml ya ayat ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apa kata Allah? Siapa sih yang bisa mengabulkan doa seseorang ketika dia berdoa dan menghilangkan kesusahan orang-orang yang mau memunajatkan kepada Allah kesusahannya dia itu? Bahkan yang menjadikan kamu itu adalah khalifah di bumi. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Tidak ada kecuali Allah saja yang benar-benar sanggup menjadikan kita punya urusan jadi pada hilang. Allah saja ya yang bisa betul-betul mengabulkan kita punya doa sehingga doa kita itu Allah kabulkan. Maka hilanglah kesusahan kita. Ibu-ibu ya yang berapa lama lagi ini akan keluar anaknya sekolah. Bukan duit buat kuliah jawabannya, tapi Allah. Tadi ketika off air ada seorang ibu, salah satu ibu dari Majelis Ta'lim Karya Thayyibah, pimpinan Ustaz Abi Riza, bercerita, iya benar Ustaz. Ketika saya dawamin 1-2 amal soleh, Allah jawab, anak saya sekolah tidak pakai duit, tapi dapat beasiswa. Malah anak saya dapat duit dan terus kuliah sampai ke luar negeri. Subhanallah. Bukan uang, tapi Allah. Ayat berikutnya saya ajak bertamasya ya seluruh pemirsa di tanah air. Ayat berikutnya yang sudah menjadikan diri saya itu menjadi tenang, menjadi tentram, itu adanya di surah Yasin. Di ujungnya tuh, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Subhanallah. Saya bilang pada Allah, Rabb, kalau utang saya madu, dari mana judulnya saya bayar ya Allah. Saya cuma tukang esik terminal kayak deras, betulan itu. Kalau ya tahun 99 Ustaz, ya Allah, saya bilang, gila, gak mungkin saya bisa bayar utang saya. Tapi ketika saya berhadapan dengan ujung surah Yasin, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kekuasaan Allah itu ya meliputi segala sesuatu. Maha suci Allah. Apapun kekuasaan yang kita butuhkan, kekuatan yang kita butuhkan, pertolongan yang kita perlukan, semua milik Allah dan semua kembali kepada Allah.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Persoalannya buat saya sekarang adalah apakah Allah berkehendak? Tidak. Untuk masalah saya. Dan ternyata masalah saya itu selesai dengan cara-cara yang murah. Yang mestinya kalau saya mengenal ini dari dulu, nggak perlu saya susah. Apa? Ngedawamin sholat malam, ngedawamin sholat duha. Ya kalau ada pemirsa yang udah ngedawamin, ternyata masih belum berbuah, wayahnya aja. Udah puluhan tahun lupa sholat malam, baru sekarang wayahnya. Insya Allah kita akan terusin, ya. Terus mengembara satu demi satu ayat-ayat yang insya Allah bisa menentangkan hati kita. Amin, Allahumma amin. Asik ya, kok pada diem, sepi.